Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu profiling peserta didik, karakteristik peserta didik, serta contoh panduan observasi dari 12 karakteristik peserta didik. Penting bagi pendidik untuk mengetahui dengan jelas gambaran peserta didik yang ada di dalam kelas dengan cara melakukan sebuah observasi karakteristik peserta didik. Tujuan profiling peserta didik itu sendiri, pembelajaran menjadi efektif, peserta didik dapat nyaman dan senang belajar, peserta didik aktif di kelas, nilai moral diperhatikan. Suatu proses pembelajaran akan tetap berlangsung secara efektif atau tidak sangat ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat pemahaman pendidik tentang karakteristik peserta didiknya. Pemahaman karakteristik peserta didik sangat menentukan hasil belajar yang akan dicapai, aktivitas yang perlu dilakukan, dan asesmen yang tepat bagi peserta didik. Profiling peserta didik dilakukan dengan memperhatikan 12 karakteristik peserta didik. 12 karakteristik peserta didik meliputi: yang pertama, karakteristik etnik peserta didik. Pendidik dalam melakukan proses pembelajaran perlu memperhatikan jenis etnik apa saja yang terdapat di kelas. Mungkin saja terdapat peserta didik dengan multi etnik, suku bangsa, seperti dalam satu kelas kadang terdiri dari peserta didik etnik Jawa, Sunda, Madura, Minang, dan Bali, maupun etnik lainnya. Data tentang keberagaman etnis di kelasnya menjadi informasi yang sangat berharga bagi pendidik dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Karakteristik kultural peserta didik. Budaya yang ada di masyarakat kita sangatlah beragam, seperti kesenian, kepercayaan, norma, kebiasaan, dan adat istiadat. Peserta didik yang kita hadapi mungkin berasal dari berbagai daerah yang tentunya memiliki budaya yang berbeda-beda, sehingga kelas yang kita hadapi kelas yang multikultural. Pendidik dalam melakukan proses pembelajaran harus mampu menyingkapi keberagaman budaya yang ada di sekolahnya atau di kelasnya. Selanjutnya, karakteristik status sosial peserta didik. Peserta didik dengan bervariasi status ekonomi dan sosialnya, baik berupa pekerjaan, kesehatan, kekayaan, kedudukan, dan penghasilan yang berbeda-beda, menyatu untuk saling berinteraksi dan saling melakukan proses pembelajaran. Implikasi dengan adanya variasi status sosial ekonomi ini, pendidik dituntut untuk mampu bertindak adil dan tidak diskriminatif. Selanjutnya, karakteristik minat peserta didik. Minat belajar peserta didik memegang peran yang sangat penting. Minat belajar peserta didik tidaklah sama. Ada peserta didik yang memiliki minat belajar yang tinggi, ada yang sedang, dan bahkan rendah. Dilanjutkan, karakteristik perkembangan kognitif peserta didik. Tingkat perkembangan kognitif yang dimiliki peserta didik akan mempengaruhi guru dalam memilih dan menggunakan pendekatan pembelajaran, metode, media, dan jenis evaluasi. Selanjutnya, karakteristik kemampuan awal peserta didik. Cara untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dapat dilakukan melalui teknik tes, yaitu pre-test atau tes awal, dan teknik non-tes seperti wawancara. Melalui wawancara dan tes awal, maka kemampuan awal peserta didik dapat diketahui. Selanjutnya, karakteristik gaya belajar peserta didik. Gaya belajar peserta didik merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam melakukan proses pembelajaran karena dapat mempengaruhi proses dan hasil belajarnya. Selanjutnya, karakteristik motivasi peserta didik. Motivasi kadang timbul dalam diri individu itu sendiri, yaitu motivasi intrinsik. Dan kadang motivasi itu timbul karena faktor dari luar dirinya sendiri, yaitu motivasi ekstrinsik. Selanjutnya, karakteristik perkembangan emosi peserta didik. Suasana emosi yang positif atau menyenangkan atau tidak menyenangkan membawa pengaruh pada cara kerja struktur otak manusia dan akan berpengaruh pula pada proses dan hasil belajar. Dilanjutkan, karakteristik perkembangan sosial. Perkembangan sosial pada peserta didik dapat diketahui atau dilihat dari tingkatan kemampuannya dalam berinteraksi dengan orang lain dan menjadi masyarakat di lingkungannya. Selanjutnya, karakteristik perkembangan moral peserta didik. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengetahui baik dan buruk suatu perbuatan, kesadaran untuk melakukan perbuatan baik, kebiasaan melakukan baik, dan rasa cinta terhadap perbuatan baik. Menurut Piaget, anak-anak usia 7-10 tahun telah memulai menunjukkan sikap bekerja sama.
Di dalam bermain, anak belajar dan memahami perilaku bekerja sama dan kompetisi. Namun, pemahaman mereka tentang kedua perilaku tersebut belum sempurna. Yang terakhir, karakteristik perkembangan motorik peserta didik. Perkembangan motorik merupakan proses yang sejalan dengan bertambahnya usia secara bertahap dan berkesinambungan, di mana gerakan individu meningkat dari keadaan sederhana, tidak terorganisir, dan tidak terampil ke arah penguasaan keterampilan motorik yang kompleks dan terorganisir dengan baik. Itulah 12 karakteristik peserta didik. Berikut panduan observasi karakteristik peserta didik dari 12 karakteristik peserta didik yang tadi sudah dijelaskan. Berikut panduan dan rubrik penilaian observasi karakteristik motorik peserta didik. Berikut penjelasannya. Indikator pertama dalam karakteristik motorik peserta didik berjalan pada umumnya. A. Nilainya 3. Peserta didik dapat berjalan dengan baik apabila sendirian. B. Nilai 2. Peserta didik dapat berjalan dengan baik apabila dengan teman-temannya. C. Nilainya 1. Peserta didik tidak dapat berjalan dengan baik apabila sendirian ataupun dengan teman-temannya. Dilihat pada rubrik penilaian observasi perkembangan motorik peserta didik, ada 8 indikator. Nilai A keseluruhannya adalah 24, nilai B keseluruhannya adalah 16, nilai C keseluruhannya adalah 8. Skala 1 sampai 8 adalah C. Skala 9 sampai 16 adalah B. Skala 17 sampai 24 adalah A. Jadi untuk menentukan peserta didik itu dilihat dari skalanya. Jika peserta didik ada di antara nilai 9 dan 16, contohnya nilai 18, maka peserta didik ada di nilai B. Di sini nilai B pada indikator pertama adalah peserta didik dapat berjalan dengan baik apabila dengan teman-temannya. Nah, itu adalah salah satu panduan dan rubrik penilaian observasi karakteristik peserta didik. Untuk selanjutnya sudah bisa dipelajari dan dipahami. Di sana sudah ada panduan observasinya apa saja dan juga rubrik penilaiannya. Di mana ada yang 2 dan 1, ada yang 3, 2, 1. Skalanya dari skala 1 sampai skala selanjutnya. Jadi nanti bisa dapat dilakukan observasi dan hasilnya bisa diketahui teman-teman. Nah, mari kita simak. Baik teman-teman, terima kasih. Jangan lupa ya beri saran dan kritiknya. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.